Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 587 ayat 1 dan 2, bergemarlah menyanyikan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah dinyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 561 ayat 2, Hai umat nyanyilah. Oh
dengarlah hukum Tuhan, yakni hukum keempat dan maksudnya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, atau pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menghormati dan menguduskan firman Allah, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 432 ayat 1, dari belenggu rantai dosa. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 695 ayat 1, Aku milik-Mu Yesus. Aku mau tetap setia
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 31, diawali dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri ini. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu muridku akan bernyawa terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 1, nama Yesus yang terindah. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, juru selamat dunia. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat untuk kita pada hari Minggu ini. Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020. Topik: menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Mangendehon haluaon nasian Tuhani. Nama minggu hari ini adalah Minggu Kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Endehon hamuma di Jehovah, ende naim baru. Catatan: bagi anggota jemaat yang akan memberikan kolekte ibadah minggu, dapat disetor atau diinfokan kepada sintua sektor masing-masing atau diserahkan ke kantor gereja pada hari Selasa dan Kamis mulai pukul 10 WIB sampai dengan pukul 15 WIB, yang akan diteruskan kepada bendahara gereja, kemudian akan diwartakan. Demikianlah warta jemaat untuk kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 568B ayat 1, Semua Suara Bernyanyi. Semua suara bernyanyi, memuji Tuhanku, memuji Tuhanku, memberitakan kuasa-Mu dengan kidung merdu, dengan kidung merdu, dengan kidung merdu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang urapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwaan saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu.
dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama minggu kita hari ini disebut dengan kantate. Artinya, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Dapat kita lihat nanti di dalam Mazmur 98 ayat 1. Dan tema minggu kita juga nyanyikan keselamatan dari Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ajakan tema minggu kita, bagaimana kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Bagaimana kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sering berkata, hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah tempat pelatihan dan persiapan menuju kekekalan. Jadi, tiap hari, tiap detik, tiap menit, tiap jam, hidup kita berjuang melawan godaan-godaan, berjuang melawan iblis, dan berjuang melawan rayuan-rayuan dan kenikmatan duniawi. Karena iblis juga, saudara-saudaraku, berjuang juga dengan berbagai cara untuk menjatuhkan orang-orang percaya, untuk menjatuhkan manusia supaya berpaling dari Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga pernah mendengarkan guru sekolah minggu bercerita kepada anak-anak sekolah minggu. Dia katakan dalam ceritanya seperti ini, setetes darah Yesus Kristus lebih ditakuti oleh iblis daripada ribuan senapan yang diarahkan kepadanya. Ternyata kata ini merupakan yang sangat luar biasa. Jika kita renungkan kata-kata itu, setetes darah Yesus Kristus lebih ditakuti oleh iblis daripada ribuan senapan yang diarahkan kepadanya. Itu betul sekali, saudara-saudara. Karena iblis juga yang ditakuti hanya Yesus Kristus, yang lainnya tidak ditakuti. Sehingga kita bisa bernyanyi dengan tema kita, dengan nyanyian juga nyanyian sekolah minggu yang dikatakan dalam nyanyian itu, dalam nama Yesus. Mari kita bernyanyi, mari kita nyanyikan bersama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saudara-saudaraku, memang lagu ini mengubah kita. Karena dikatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus
adalah senjata yang paling ampuh untuk menaklukkan musuh kita, untuk menaklukkan si iblis dari dunia ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats hari ini yang diungkapkan dalam buku Wahyu ini, pasal 12. Yohanes menuliskan ini ketika ia terbuang di Pulau Patmos, di mana Yohanes melihat dan mengungkapkan sebuah wahyu, sebuah penglihatan. Jika kita baca nanti di Wahyu 1 sampai Wahyu 9 itu, di mana Yohanes melihat dalam nats kita hari ini, yaitu perang antara Mikael dan malaikat-malaikat Tuhan dengan seekor naga dengan malaikat-malaikatnya. Dalam perang itu, pertempuran itu, di akhir pertempuran, di endingnya kita lihat di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, yaitu bahwa naga tersebut kalah dan naga tersebut adalah dilemparkan ke bumi ini. Saudara-saudaraku, secara umum memang jika kita lihat dalam kitab Wahyu ini, kadang sangat sulit dan sangat susah mengerti isi daripada kitab Wahyu. Karena di kitab Wahyu ini banyak digambarkan simbol-simbol, dan banyak juga di sana dikatakan yaitu bahasa yang apokaliptik, dan juga banyak di sana dikatakan itu secara hanya iman yang bisa menafsirkan dan melihatnya, karena banyak simbol-simbol. Oleh karena itu, jangan dilihat dan diartikan secara harfiah, karena bisa kita keliru dan bisa salah mengerti. Karena itu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perang itu dikatakan dalam nats ini, Mikael dan malaikat-malaikat Tuhan, mereka telah menerima kemenangan dan menyanyikan dan memproklamasikan bahwa keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Sehingga sangat menarik jika kita merenungkan nats ini. Yang pertama kita lihat dalam ayat 10. Di ayat 10 dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Artinya kita memetik dari ayat 10, sekarang telah tiba keselamatan. Artinya bukan dicari lagi, bukan ditunggu lagi, tetapi sekarang sudah nyata keselamatan itu dan sudah dirasakan oleh orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu juga sudah merasakan hari ini, yaitu melalui perayaan kita Paskah minggu yang lalu. Itu adalah kita nyatakan bahwa sudah nyata kemenangan yang diproklamirkan bahwa Yesus adalah mampu mengalahkan maut dan kematian. Yang kedua, mari kita lihat di dalam ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Siapakah mereka yang memiliki kemenangan itu? Ini sungguh menarik, Bapak Ibu, saudara-saudara.
Siapakah mereka yang memiliki kemenangan itu? Siapakah yang sudah menerima kemenangan itu? Yang kita lihat yang pertama, mereka yang percaya, dikatakan dalam ayat sebelah itu, yaitu kepada darah anak domba Allah. Di mana ia mengimani, di mana ia melihat bahwa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, dengan darah itulah kita menerima kemenangan. Mereka juga yang bersaksi tentang anak domba, yaitu yang menceritakan dan mau bersaksi dengan segala konsekuensi apapun yang terjadi, seperti Paulus yang siap, juga Yohanes yang siap menerima konsekuensi daripada kesaksian itu. Dan siapa juga yang memiliki kemenangan itu? Mereka yang rela berkorban bagi anak domba Allah. Mereka yang rela berkorban itu tidak takut mati. Mereka yang berkorban itu tidak takut yaitu dihina, tidak takut yaitu dikata-katain. Dia berkomitmen setia kepada Tuhan dan taat sampai dia walaupun mengalami kematian. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam ayat 12. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Bersukacita. Inilah jika kita bukan dengan tema minggu hari ini dalam minggu kantate, bersukacita itu tentu dia karena melihat nyanyian keselamatan yang bersumber dari Tuhan, mau menyanyikan kemenangan dari Tuhan. Ada 3 sukacita yang kita terima dari nats ini. Yang pertama, sukacita kita yang pertama, darah Yesus Kristus berkuasa untuk menebus. Nanti kita baca di dalam Efesus 1 ayat 7. Di sana dikatakan sebab di dalam Dia kita ditebus. Sebab di dalam Yesus kita telah menerima penebusan. Artinya saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus mengeluarkan kita, membebaskan kita dari penjara dunia ini. Membebaskan kita dari Adam pertama, menerima Adam yang kedua. Sukacita yang kedua yaitu dikatakan dalam Efesus 2 ayat 13. Darah Yesus Kristus berkuasa untuk menjangkau. Dalam Efesus 2 ayat 13 itu, di sana begitu sungguh luar biasa dikatakan oleh Paulus, dulu kamu jauh, tetapi dengan darah Yesus Kristus membuat kita menjadi dekat kepada Allah. Saudara-saudaraku, darah Yesus itulah, darah anak domba itulah menjadi jembatan bagi kita, menjadi rekonsiliasi, perdamaian kita dengan Allah Sang Pencipta. Sukacita kita yang ketiga, darah Yesus Kristus berkuasa untuk memulihkan dan membersihkan. Saudaraku, darah Yesus itulah, setetes darah itulah yang bisa mengembalikan posisi kita kepada posisi semula yang disebut dengan Imanuel, yang segambar dengan Dia, sehingga kita adalah menjadi mandataris Tuhan Yesus Kristus di bumi ini. Karena apa? Karena Dia yang memulihkan kita sesuai dengan rencana, sesuai dengan kehendaknya, agar setiap profesi pelayanan kita, wajah kita, isi kita, keluarga kita menjadi yaitu anak-anak Tuhan. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Sudah beberapa minggu kita di tengah-tengah bencana virus corona yang kita banyak mengalami, di tengah-tengah bangsa kita ini, di dunia ini yang sudah banyak korban yang meninggal dan yang sakit, korban materi, korban pikiran, korban segala-galanya. Tentu dalam situasi inilah kita diingatkan kembali bagaimana kita menyanyikan keselamatan dari Tuhan di tengah-tengah walaupun ada bencana situasi yang kita sebut wabah pandemi COVID-19. Saya mau katakan melalui nats ini, keselamatan dari Tuhan jika kita taat akan perintah Tuhan, jika kita tunduk dan peduli kepada arahan pemerintah dan pemimpin gereja kita. Jangan kita menganggap remeh disiplin, jaga kebersihan, banyak berdoa. Dan saya juga mau katakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, jangan suka dulu untuk berkumpul-kumpul walaupun kita sudah rindu persekutuan. Tetapi kita lebih banyak mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan banyak berdoa. Sekalipun kita sudah rindu ada perjumpaan dan pertemuan. Karena bagi saya, prinsip ini perlu. Saya tidak mau tertular dan saya tidak mau menularkan. Jika kita ingat itu, tentu kita akan menjaga diri kita dan menjaga cara kita supaya corona ini cepat berlalu dan mata rantainya putus dari bangsa dan dunia ini. Solusi yang bisa kita katakan, anggaplah kamu sudah kena virus corona ini. Jika kamu menganggap kamu sudah kena, pasti kamu akan di rumah, makan, istirahat dengan cukup, makan vitamin, dan menjaga pola hidupmu. Itu ini yang kita ragukan sampai hari ini. Jika kita adalah banyak berdoa dan juga adalah melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh gereja dan pemerintah kita, pasti corona ini cepat berlalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita telah menerima kemenangan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus melalui firman hari ini. Firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami bahwa setiap hari, setiap detik, setiap jam, setiap bulan kami terus Tuhan berperang di dunia ini melawan si iblis yang sudah Tuhan lemparkan dari surga, yang hamba-Mu dan malaikat-Mu yang menerima kemenangan. Hari ini juga kami Tuhan menjadi penerima hadiah kemenangan dari Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak tantangan kami, terlebih Tuhan di situasi bangsa dan dunia ini yang penuh dengan ketakutan karena wabah pandemi COVID-19 yang sudah banyak Tuhan korban, baik korban dalam materi, kesehatan, dan juga Tuhan yang sudah banyak meninggal. Hari ini Tuhan firman-Mu mengingatkan kami agar kami tetap setia, agar kami tidak pernah merasa remeh dan tidak sombong Tuhan. Tetapi kami Tuhan dimenangkan dalam Yesus, darah Yesus Tuhan, senjata kami, sedetis darah Yesus mampu mengalahkan si iblis, mengalahkan kelemahan kami. Karena itulah Tuhan senjata kami. Dan biarlah Tuhan kami berdua bersama, corona ini cepat berlalu dari bangsa dan dunia ini, agar kami Tuhan cepat beraktivitas dan juga Tuhan melakukan tugas dan pelayanan kami.
Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami. Kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersukacita pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya. Bersatu hatilah semua di dalam jemaat-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Tuhan.